Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Generasi micin, ayo merapat. Sini. Jangan ngaku anti micin kalau kamu hobi makan Indomie, Benar. hobi jajan di luar. Iya, Karena lagi di kayak aku luaran jajan itu cilo. pentol, Berarti you're the one of generasi micin. jajan bakso. Micin. Nah, Mana ada bakso nggak ada micinnya? bakso dijual tuh nggak ada yang nggak pakai micin aja. Nggak ada, nggak pakai micin nggak laku ntar. Dia Din. mesti. Karena khasnya dari bakso itu bermicin-micin dan hidupku butuh micin ya. Hidup semua orang sih menurut aku baju, soalnya kalau misalnya nggak pakai micin tuh ya udah flat aja gitu. Flat aja. Tapi jangan gitu, ntar yang Iya, hidup banyak sehat juga yang hidup sehat dan tanpa tersinggung. micin itu salut ya, salut banget. Bener-bener. Cuma ada beberapa orang yang ngakunya tuh saya anti micin dan kalau masak juga nggak pernah pakai micin, tapi jajan di luarnya kenceng. Iya. Dan jajanan di luar itu hampir semuanya Pakai bermicin. Iya. Kalau micin baju, kalau micin aja, belum pengawet ya, belum pemanis. Belum pewarnanya. Nah, kayak gitu, betul. Belum atau aditif lainnya kayak bahan tambahan makanan Betul. Yang lain-lain plus yang pengembang dan lain-lain. sebagainya itu. Jadi maksudnya itu iya, kalau misalnya anti micin, maksudnya ngaku mendeklarasikan diri gitu sebagai anti micin, itu berarti ya harus hidupnya masak udah sendiri juga. Hidupnya tuh udah yang bener-bener lifestyle-nya makan sehatnya itu udah kayak Andin misalnya ya baju, misalnya kayak gitu, yang udah mereka tuh udah plain base semuanya gitu. Sayur-sayuran. Sayur-sayur. Plain base aja aku suka capcay loh, Din. Tapi kan capcay masih bisa kasih micin maksud aku. Iya, capcay bermicin-micin, jangan salah. Oseng kangkung nggak pakai yang masako, roiko itu nggak mau. Nggak enak ya, maksudnya. Kurang sedep dikit gitu. Kata Mbak Juju sih kalau misalnya micin tuh, Din, jangan lupa secret ingredients. Kayak gitu ya. Kayak cuma magical touch gitu. Iya, kayak cuma gitu doang itu. Udah cukup gitu ya, Mbak Jo. Gitu. Jadi kita emang bukan yang micin banget terus apa-apa harus pakai micin, terus bermicin-micin gitu. Tapi ya intinya ada dikit gitu. Ada. Dan beberapa orang tuh ada yang nggak bisa membedakan mana micin, mana masako. Roiko micin nggak gitu. Kaldu jamur micin nggak? Semuanya micin. Baca deh, micin itu sebenarnya MSG, monosodium glutamat kan. Dibaca aja di kemasannya Roiko itu isinya apa? Garam, MSG, flavor yang ditambahkan gitu kan. Sekaldu jamur. Kaldu jamur. Itu ada mononatrium glutamat almost the same, sama aja micin kecuali juga. yang ada kaldu jamur yang bikin sendiri tuh Mbak Ju, yang organik maksud aku. Nah itu beda mungkin ya kalau yang itu beda. Cuman yang kaldu jamur yang aku pakai dan baju pakai setiap hari itu tuh masih ada kandungan micinnya. Masih gitu. ada, karena itu yang bikin gurih kan. Kalau cuma mengandalkan jamur aja ya nggak bakalan segurih itu. Yes, betul sekali. Gitu. Dan micin itu sebenarnya terbuat dari apa, kamu tahu nggak, Din? Yang aku tahu sih, yang merek S itu yang baju, itu tuh katanya itu dari ada plastiknya. Enggak dong. Apa jawab kalau baju? Dari mana? Enggak, sama aja kayak gula. Micin itu dari tetes tebu, cuma beda proses. Oh, dari tetes tebu dia. Dari tetes tebu beda proses, coba deh baca deh. Itu kenapa bisa gurih gitu tapi? Ya memang ada prosesnya gitu Proses lah, kita nggak tahu gitu ya. proses kimianya. Sebenarnya micin itu adalah rasa dasar yang kelima ya. Kelima ya, kayak Pancasila. Manis. terus Manis, pahit ya, asin, asam masuk asam ya, masuk asam agak bawah soalnya. Dan gurih juga, gurih. Untuk pedas tuh bukan rasa, pedas itu sensasi panas di permukaan kulit kayak gitu, permukaan lidah. Nah itu ditemukan oleh salah satu
profesor apa ya kalau nggak salah dari Jepang itu yang dia menemukan rasa umami itu dan akhirnya dikembangkan sebenarnya umami flavor. Umami gurih kan, umami itu gurih. Umami flavor itu udah ada di air susu ibu, ada di ikan, ada di udang, ada di daging. Makanya kalau nggak pakai micin tapi udah pakai kaldu daging tuh udah gurih gitu kan benernya. Cuma karena kita mau yang lebih nendang lagi gurihnya, tambahin micin asal jangan sekilo aja nggak apa-apa. Yang penting tuh tahu ukurannya sih ya nggak sih Mbak Ju gitu. Kita udah tahu takarannya gitu. Udah tahu juga kalau micin kebanyakan itu juga bisa memicu gitu, alergi juga karena nggak gitu. Semua orang tahan micinnya. Ada yang kebanyakan micin dia amandolnya membengkak gitu kan. Ada yang katanya gatal-gatal atau bengkak apanya gitu. Merah-merah gitu. Nah itu karena dia alergi aja. Kasian banget itu nggak bisa makan micin. Padahal enak ya Mbak Ju. Iya bener, Din, micin itu dari tetes tebu dan menurut yang saya baca sih micin itu bisa di metabolisme tubuh dengan baik gitu loh. Itu sebabnya penyebaran micin sampai sekarang itu nggak dilarang oleh pemerintah karena nggak sebahaya itu. Yang penting penggunaannya jalan terus. Yang penting penggunaannya secukupnya sesuai takaran. Produksinya jalan terus bener itu Din sampai sekarang pabriknya nggak tutup. Bahkan ini baju apa namanya bisa dibilang ini ya stagnan gitulah, nggak yang turun juga nggak yang naik gitu nggak sih, stabil. Masih dipakai gitu sama semua orang di negara kita gitu. Kalau memang micin itu seberbahaya itu sampai orang-orang pada anti. Apa kabar gula? Dan kenapa penyebarannya nggak pernah dilarang? Nggak pernah dilarang. Ya dibiarkan aja, bahkan jajanan-jajanan anak kecil itu juga micin ya. Kita dulu jajan ciki nggak kamu, Din? Aku jajan ciki. Oh. Jangan ciki deh Mbak Ju, itu loh telur abang-abang yang di depan sekolah. Ya Allah, itu aku beli. Itu kan pasti pakai micin telurnya. Iya, masakannya juga banyak. Iya, terus abis gitu batagor Mbak Ju. Itu kan juga gurih banget, aku ingat itu waktu SD itu. Pempek juga, pempek yang asli tuh yang orang Palembang yang bikin tuh kadang saya pernah lihat pembuatannya micinnya banyak. Oh ya? Dan itu yang bikin gurih luar biasa. Tapi emang selain faktor ikannya juga ya nggak sih? Ikannya memang udah juga gurih. Ada juga yang pempek nggak pakai micin, ada yang menjaga kesehatan gitu. Iya, lebih bahaya gula gitu. Kalau gula jelas penyakitnya apa? Diabetes kan. Kecuali emang orang yang tadi kita sebutin ya Mbak Ju, ada beberapa orang yang dia itu alergi. Ya, kalau nggak alergi nggak ada masalah ya sebenarnya. Karena menurut yang saya baca tadi ternyata larut di dalam air ya, kayak maksudnya mudah bisa larut dalam air, di metabolisme tubuh kita tuh nggak ada masalah dengan micin gitu. Mama juga secret ingredients Mbak Ju. Itu tuh kayak yang terakhir banget gitu sama Mama kalau misalnya masak gitu tuh pasti dikasih dikit gitu. Sama aku juga. Ada beberapa teman saya tuh masak tuh nggak cuma pakai masako tapi pakai micin yang putih itu juga. Jadi dua-duanya. Kalau itu aku sama anak kan, ini aku cerita ya Baju, masak, bahasannya tentang masak gitu. Aku sama teman-temanku yang 10 itu kita suka ngide gitu. Kalau misalnya udah kehabisan tempat nongkrong gitu, jadi kita masak aja yuk gitu. Ada tempat markas kita gitu di salah satu rumah teman aku gitu. Ya udah. Terus kalau misalnya masakannya itu udah kok ini masih kurang ini ya, kok masih kurang ini, terus dia tuh udah ngeluarin secret ingredients warna merah Baju, depannya R, yang merah itu apa? Royco dong. Apa sih, apa sosokan depannya R, terus abis gitu kita pakai ini, yaudah gitu. Gitu. Gimana, enak yaudah. Aku pernah beli di temen. Dia jualan sambal kan. Iya, terus iya aku beli deh sambalnya, dikirim dong, agak banyak belinya. Dia bilang, sambalnya nggak pakai micin, kita tuh anti micin. Aku udah nggak semangat lagi makannya. Padahal belum dicobain, aku pengen micin gitu. Tapi pas Baju cobain emang nggak ada micinnya rasanya? Iya, nggak segurih yang aku bayangin, karena nggak ada micinnya. Iya. Kalau nggak ada micinnya oke, tapi masakan kayak udang itu nggak ada micin enak, Din. Soalnya udah ada kaldunya, bener. Daging sapi juga enak. Nah, waktu itu ngomongin daging sapi nih Mbak Jo.
Lebaran kemarin, buleku masak itu loh tewel. Tewel itu apa? Nangka muda. Terus kaldunya itu ya Allah Maju sampai yang kayak gitu. Ternyata itu dari daging sapi gitu. Tulang-tulang yang ada kayak iga terus yang nempel-nempel di tulangnya itu loh. Iya memang kaldunya itu tuh tulang. Itu tuh udah kayak nggak tahu deh itu pakai micin apa enggak, udah gurih aja gitu. Aku nggak tahu itu gurihnya dari micin atau dari si tulangnya, tapi emang luar biasa gitu. Kalau misalnya udah ada sumber gurih gitu, sumber gurih itu ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa bedain micin dan ininya. Cuman kalau misalnya nggak ada itu tadi, nggak pakai udang, nggak pakai daging atau tulang-tulang yang sapi. Bisa memberikan kegurihan. Kita tonjolkan dengan micinnya. Betul. Kita dan sayang banget keluarkan kekuatan micin. Micin itu sering jadi kambing hitam. Bilangnya kebanyakan micin ntar bodoh gitu kan. Oh iya. Padahal bodoh itu karena kamu nggak belajar. Ibaratnya gini, kita ngaca nih pakai cermin ya. Terus kita ngerasa kita jelek sih, terus yang disalahin cerminnya. Cerminnya, iya. Yang salah siapa? Yang salah ya berarti kamu kurang perawatan, misalnya kamu kurang menjaga kebersihan wajahnya, misalnya kayak gitu. Iya sama micin juga gitu. Jangan kebanyakan micin ntar bodoh gitu. Padahal yang bikin bodoh tuh karena nggak belajar. Saya dari kecil makan micin, Din. Orang ya makan kalau mau masak kan selalu pakai micin ya. Dan saya sering ranking 1. Biasa aja. Jadi bukan karena micin atau karena nggak makan micin terus jadi pinter, enggak, bukan itu. Aku tadi keinget Maju ada cerita soalnya berita gitu waktu itu anaknya masih SD, kebanyakan makan Indomie. Terus dia ada gangguan apa gitu, otak kenapa gitu loh Mbak Ju. Pokoknya dia ada gangguan aja. Nah, itu yang disalahin micinnya maksud aku, micinnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti yang bisa dipertanyakan itu, yang patut dipertanyakan adalah orang tuanya. Kok nggak bisa ngawasin anaknya sampai makan Indomie segitu banyak? Segitu gitu banyak, bisa kayak gitu. Atau bisa juga kasus itu terjadi dari berapa persen orang yang makan Indomie misalnya. Betul. Ada 1 juta orang makan Indomie, yang kena kasus kayak gitu 1 orang. Mungkin anak ini selain memang ada terlalu banyak, selain memang makan terlalu banyak micin gitu, dia ada antibodi yang nggak bisa mengcounter si micin itu tadi, makanya dia ada gangguan. Jadi pastikan dulu ya Mbak Jo, kalau misalnya sudah ngomong aku anti micin gitu, itu ya yang dimakan itu juga nggak ada micinnya gitu ya. Dia nggak jajan di luar gitu, nggak GoFood, nggak makan makanan olahan kayak gitu. Makanan soalnya, real harusnya real food gitu ya Mbak Jo. Terus soalnya juga masih banyak ya Mbak Jo orang yang ngomong anti micin tapi apalagi yang punya anak ya udah anti micin, masak anti micin, tapi anaknya goreng nugget aja ya gitu. Goreng sosis aja ya. Nah, terus digorengin sama ibunya. Jadi gorengin. Coba dong dibaca ingredient dalam satu kemasan nugget atau sosis tadi itu seberapa banyak ya micinnya ada apa enggak gitu. Betul. Ya mesti anak MSG nih ya gitu. Mesti. Iya gitu. Terus selainnya MSG, kalau misalnya olahan-olahan itu ngeri kan ya Mbak sih? Ya ngasih baju pengawetnya, ya pasti ada pewarnanya gitu. Soalnya ya bayangin aja kalau misalnya nggak ada pengawetnya, yang jual itu akan rugi ya nggak sih Baju? Dia kan bisa bertahan cuman berapa lama aja. Kalau misalnya nggak ada pengawetnya kayak gitu-gitu, berarti ya itu tadi sih. Gitu. Aku dulu pernah nulis loh di Facebook dan aku dihujat ribuan orang. Habis-habisan gara-gara ngomongin gara-gara ibu yang tidak mau masakin anaknya. Nah ini kan versus-versusan ya. Ya kalau saya sih saya nggak mengecilkan mereka yang tidak masak ya. Oke, tidak masak, tapi bukan berarti bilang anti micin. Tapi mereka tetap beli jajan di luar kayak gitu loh. Maksud saya lebih baik kita masak sendiri. Kalau untuk anak itu kayak misalnya bikin sayur bayam, gimana cara biar enak kan dikasih micin misalnya, tapi sedikit gitu. Kita tahu takarannya. Benar.
kalau kita beli di luar sama-sama sayur bayam, yakin itu micinnya nggak banyak gitu kan. Kalau masak sendiri kan tahu gitu bahan apa banyak, yang udah kita masukkan dan juga higienitasnya ya, bersih apa enggaknya. Dicuci sayurnya sampai bersih lah, terus habis gitu bumbunya yang diulek itu udah juga dicuci sampai bersih kayak gitu-gitu ya. Iya, dan yang bikin mereka menghujat saya itu karena saya dianggap kayak seperti merendahkan orang-orang yang nggak mau memasak, nggak mau masak untuk anak-anaknya gitu. Padahal sih bukan itu intinya. Karena yang tadi itu ya Maju, awalnya itu ada orang yang ngeklaim dia anti micin tapi jajan di situ kan. Dan anaknya dikasih Indomie seminggu berapa kali, bisa 4-5 kali Indomie. Dan Indominya pakai bumbunya nggak? Ya pakai. Ya mesti gitu. Kalau nggak pakai bumbu rasanya apa? Ya bukan Indomie. Ya beli mie burung dara aja. Sama. Nggak ada bumbunya. Iya, ngomongin Indomie barusan aku kelintas sama teman-teman aku dan murid-murid aku yang udah di luar negeri ya Maju. Mereka belajar di sana gitu. Yang dicari apa kalau di toko Asia? Ya Indomie, gitu. Karena itu makanan penyambung nyawa, Din. Iya, selain itu juga itu tuh khas kita banget gitu gak sih? Iya. Selain batik, heritage kita kalau di luar itu ada Indomie. Apalagi yang buatan Indonesia ya, karena Indomie yang buatan Afrika atau di negara lain tuh katanya nggak enak karena bawangnya beda, Din. Bawangnya. Iya. Indonesia itu bawangnya shallot soalnya kita kan ya. Shallotnya terbaik, gurih banget. Bener. Sama-sama shallot, kalau misalnya dia shallotnya di luar negeri itu tuh beda. Katanya soalnya itu dari Vietnam apa Thailand gitu loh Maju ekspornya, jadi bukan dari kita gitu. Tanahnya beda soalnya. Dulu waktu bawang merah lagi mahal, aku pernah beli juga bawang merah katanya dari Thailand atau dari mana gitu, agak gede-gede gitu. Begitu dimasak nggak segurih bawang merahnya Brebes gitu loh, atau Sumenep mana sih? Madura ya? Iya, Malang kalau di sini Malang Maju. Kalau di sini Kediri Malang juga ya? Iya, banyak. Iya gitu. Iya, jadi Indomie tuh juga jadi apa ya, incaran. Atau kalau misalnya ada temennya mau pulang gitu, mudik ke Indonesia gitu, terus balik ke sana, itu pasti titipannya tuh kalau nggak ya Indomie, terus ini lagi kalau yang cowok-cowok rokok Maju. Pasti itu dua itu adalah hal yang wajib, pakai B, itu wajib. Gitu. Menurut aku tuh suka kayak gitu. Apa Indomie lagi? Iya, Frau, ini tuh disusat beda loh, bukan di sana Indomie, beda bumbunya Frau gitu. Oh ya udah gitu. Jadi ya gitu, favorit banget. Tapi nggak semua negara ya menggunakan micin. Kalau di Eropa, di Amerika itu ya mungkin di Amerika ada beberapa enak. Ya, tapi yang biasanya tuh snack nggak sih? Mereka micinnya itu lebih ke snack gitu, MSG-nya. Kalau untuk makanannya sih rata-rata yang berkrim-krim itu mereka nggak pakai micin, tapi udah gurih ya karena ada krimnya itu. Iya, atau gurihnya dari krim nggak sih? Gitu. Steak daging dibakar nggak usah pakai micin udah enak memang. Iya gitu. kan, lo makanya dia keluar gitu kan kalau misalnya dibakar. Salad juga kan seger gitu, nggak ada micinnya juga enak. Iya, dia asam sih nggak cuma. Cuma mereka suruh makan oseng kangkung nggak pakai micin, nggak pakai Royco gitu ya. Iya, soalnya micin itu lebih ke Asia nggak sih Maju? Ya kan di kita gitu, di China gitu. Jepang itu pakai micin. Saya pernah masak pakai dashi ya, dashi yang masih serbuk itu jadi bumbu dashi itu Jepang. Aku makan cobain, monosodium glutamate MSG ya. Buat orang yang sudah terbiasa masak itu udah tahu rasa micin tuh kayak apa. Benar. Gitu. Iya. Apalagi buat yang kita udah masak meskipun pakai micin ya Baju, itu takarannya kan dikit ya. Mama juga pakai micin gitu. Masaknya gitu pakai Royco dikit gitu. Kalau misal udah terakhir tuh pasti gitu, dirasain kurang gurih dikit, pasti dikasih tambah. Nah, aku beli bakso di luar gitu. Terus aku icip dulu. Biasanya kalau di tempat bakso yang baru itu aku icip dulu Baju ininya, nggak langsung yang aku kasih. Iya, kuahnya. Kuah originalnya. Benar, nggak yang aku kecap apa segala macam itu belum gitu. Oke, ini micin gitu. Berasa gitu lah Baju, lidahku tuh gitu. Terus waktu itu aku pergi kemana? Mie ayam, Baju mie ayam yang baru gitu. Pokoknya tempat baru tuh aku selalu pingin
rasain dulu kuahnya gitu. Seberapa Kuah banyak seberapa banyakkah micin yang terdapat dalam makanan yang aku makan ini gitu. Meskipun aku juga nggak anti micin banget. Terus habis gitu pas udah ini aku tersenyum sama temanku. Kenapa micinnya seberapa? Temen aku udah segitu hafalnya gitu loh Baju. Kalau misalnya aku udah nggak langsung aku campur, aku rasain dulu pasti dia ada ngerasa yang aneh. Bahkan ya Baju dari kita nyiuminnya beda kan? Ya nggak sih? Kalau micinnya itu terlalu banyak, itu kecium. Oh, kecium ya? Kalau aku Baju, kok baunya gurihnya gini ya gitu. Terus aku, oh ya oke gitu. Soalnya gurih lemak kalau di mie ayam tadi, lemak ayam itu beda sama bau micin gitu. Padahal micin tuh nggak ada baunya loh, Din. Kamu bisa mencium sih. Nggak tahu ya, aku tuh ada baunya Micin aneh. detektor berarti kamu punya itu. Oh ya, baunya gurihnya aneh aja gitu menurut hidung aku ya gitu. Cuma saya yang nggak setuju sih kalau orang menyalahkan micin aja sih, kayak menyalahkan micin kalau. Cuman ya enak tuh aku makan, habis mie ayamnya. Justru karena micinnya itu. Iya, jadi cuman penasaran aja gitu lah seberapa banyak micinnya. Kalau orang yang udah terbiasa masak pasti tahu ini banyak banget micinnya, gurih banget gitu, jajanan-jajanan kayak pentol gitu, cilok. Wah kalau nggak ada micinnya nggak bisa segeri itu. Terus kan apalagi cilok tuh harganya lumayan terjangkau banget kan ya Baju. Apalagi kalau misalnya dijual di depan sekolah. Itu tuh nggak mungkin kalau nggak ada micin. Soalnya penjualnya itu akan rugi kalau kaldunya itu gurihnya dari daging sapi misalnya gitu. Itu tuh ya akan rugi banget dengan harga segitu pasti ada micinnya. Tapi itu yang bikin enak. Aku juga pokoknya suka jajan. Apapun selama penggunaannya masih dalam takaran yang normal, yang wajar. Takarannya itu pas gitu. Itu ya nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau berlebihan aja. Pakai masak sayur kangkung 1 wajan gitu, micinnya 5 sendok ya misalnya. Soalnya berlebihan itu kan nggak baik ya Baju. Nggak baik. Saya pernah lihat loh Din. Iya, apa namanya? Orang misalnya kita pacaran gitu. Enggak sih misalnya aku nggak mungkin pacaran sama Juju lah. Pacaran sama cowok kamu misalnya. Misalnya tuh begitu terlalu banget gitu cintanya gitu. Akhirnya kan jadi posesif, jadi cemburu kan enak ya. Iya, enak. Sama kayak itu gitu loh. Jadi makanya juga. Iya, kalau misalnya terlalu benci ntar bisa jadi bumerang sendiri ntar kalau misalnya ketagihan micin gitu. Terus gimana Baju tadi? Aku pernah lihat ada YouTuber masak gitu. Dia chef dari restoran apa hotel bintang berapa 7. Gitu kan. Kayak jamu dong. Terus dia masaknya tuh satu wajan agak besar gitu. Kuali banget tuh. Terus ya, masakonya berapa Din? 5 bungkus. Banyak banget. Dia masak apa waktu itu? Kalau nggak salah masak tahu campur atau apa gitu, lamongan itu. Padahal tahu campur itu kan udah gurih dari daging, ya kaldu dagingnya. Dari tetelan-tetelan itu kan. Iya. Dan itu dihujat dong di bawah. Wah, masakonya 5 gitu. Wow. Tapi aku ngebayangin sini masakannya pasti gurih jos ini gurih banget. Buat orang yang nggak ngerti itu rasa micin, pasti nganggapnya ini masakan enak banget pasti. Padahal itu adalah secret ingredients. Tapi kalau misalnya pancinya besarnya seberapa dulu Baju? Iya, sekitar diameter 32 cm lah. Oh ya normal ya, nggak yang gede banget. Kita sampai masa tambah lagi sampai bingung kan, sampai 5 bungkus. Iya, baiklah teman-teman, mau pro atau kontra sama micin nggak usah berantem ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Buat yang nggak suka sama micin, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Bagus berarti. Memang bahan-bahan tambahan makanan tuh sebaiknya diminimalisir ya. Itu micin kan tambahan makanan kan. Benar. Maunya makan yang real food aja, it's good gitu, bagus. Ya buat yang suka micin. Ya nggak apa-apa juga, asal jangan berlebihan. Tahu takarannya gitu. Betul sekali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.